Serbuk Senin Berbuku ya. Pokoknya spesial program malam Selasa mulai pukul 19 sampai 21 ada Serbuk Senin Berbuku. Nah, bukunya yang masih dibaca adalah Takdir, Riwayat Pangeran Diponegoro. Kita masih masuk ke bab 1 ya. Dan kita lanjut aja langsung karena ini tebel banget nih bukunya. Butuh berapa bulan ini untuk selesai. Yang kemarin-kemarin aja buku yang nggak terlalu tebel aja ya butuh 3 bulan ya untuk bisa selesai. 2 buku yang lalu. Oke, saya lanjut ke bagian berikutnya. Ahli waris Tegalrejo. Residen Belanda melaporkan baik Sultan maupun putra mahkota sangat terpukul dengan wafatnya Ratu Ageng. Tetapi tentu saja peristiwa itu juga menjadi pukulan terberat bagi Diponegoro yang baru berusia 18 tahun. Ia sekarang tinggal sendirian di Tegalrejo, menggantikan nenek buyutnya mengelola tanah pertanian. Meskipun ia kemudian segera menikahi anak perempuan kiai setempat atau dadapan, hidupnya di Tegalrejo berlanjut dengan tenang. Meski untuk beberapa waktu ia diancam dengan rencana pengiriman Ratu Kedaton yang ditakuti untuk hidup bersamanya. Lalu Tegalrejo itu sendiri apa? Seperti apakah tanah pertanian yang namanya menyandang pengharapan, lahan kemakmuran itu? Pada saat kematian Ratu Ageng tahun 1803, Tegalrejo mungkin sudah menjadi kompleks hunian yang mengesankan dengan aneka tanaman, kebun buah, dan kolam. Di salah satu kolam itulah Ratu Ageng jatuh pada awal sakitnya yang terakhir. Walaupun tempat tinggal ini telah dibakar pada masa awal Perang Jawa, seorang pengunjung Belanda yang memeriksa reruntuhannya pada tahun 1840-an menggambarkannya dengan kekaguman. Dikutip dari Brumun, para pangeran Yogya rupanya memiliki tempat tinggal yang lebih baik daripada sekarang. Setidaknya, setahu saya, tidak ada rumah pangeran di Yogyakarta yang dapat menandingi apa yang dulu ada di Tegalrejo. Rumah-rumah para pangeran sekarang kebanyakan terbuat dari kayu. Bangunannya rendah, kecil, dan tidak ada istimewanya. Tetapi, tempat tinggal Diponegoro luas, lega, tinggi, dan secara keseluruhan terbuat dari batu. Pada kedua sisi terdapat 2 deret rumah atau gandok batu yang tidak kurang luas dan leganya. Di sanalah teman-teman Diponegoro dan para ulama yang sering mengunjunginya menginap. Di sana juga terletak gudang, lumbung untuk menyimpan hasil pertanian Tegalrejo dan tempat-tempat di mana para pengikut langsung dan pembantunya tinggal. Para pengikut lainnya tinggal di desa-desa yang mengelilingi dalem atau tempat tinggal pangeran. Pengunjung Belanda yang sama ini melanjutkan dengan gambaran tata letak rumah itu secara rinci, yang meliputi sisa-sisa suatu pavilion terbuka atau gedung audiensi yang luas dan galeri sambungan yang cocok untuk mementaskan pertunjukan wayang dan memainkan gamelan, yang keduanya sangat digemari Diponegoro. Pengunjung itu juga mencatat tembok batu tinggi yang mengelilingi halaman tempat tinggal dan banyak pohon buah-buahan. Meskipun tempat tinggal asli dan kawasan pertanian itu dibangun atas perintah Ratu Ageng, Diponegoro kelihatannya ikut menentukan terutama pada wajah setelahnya. Dalam babatnya, ia menceritakan betapa banyak bangunan diperbaiki dan diperluas setelah nenek buyutnya wafat. Mungkin untuk menampung pengunjung yang kian meningkat, terutama para santri pengembara yang ikut berdoa dan mendiskusikan soal-soal agama. Menurut sang pangeran, jumlah jemaah di Tegalrejo melampaui jumlah pada masa nenek buyutnya. Mungkin pada waktu inilah rencana digelar untuk membangun masjid batu di Tegalrejo
yang hampir selesai ketika Perang Jawa pecah. Seperti dikenangkan di Ponorogo di kemudian hari. Saya selalu ingin memiliki sebuah masjid yang bagus dan yang saya sedang membangun di Tegalrejo dengan banyak uang hampir selesai ketika saya harus meninggalkannya. Pada 20 Juli 1825. Masjid selalu menyenangkan saya. Orang tidak harus berdoa di dalamnya, tetapi masjid mengarahkan hati pada ketulusan agama. Seperti yang sebelumnya dilakukan Ratu Ageng, Diponegoro menaruh perhatian pada pengaturan pepohonan dan kolam-kolam di tanah pertanian. Ia kemudian membangun sendiri suatu tempat semedi di Selorejo, tepat di luar tembok timur laut Tegalrejo, di mana ia sering ke sana untuk bermeditasi dan berdoa. Tempat ini dikelilingi suatu parit yang dalam dan diisi berbagai jenis ikan. Pulau di mana batu meditasi tempat menyepi di Ponorogo ditempatkan ditanami dengan berbagai jenis buah dan bunga-bunga, termasuk kemuning. Dimanapun, entah itu di kuburan dan di tempat-tempat suci, pohon kemuning dan bunga-bunga putih harum semerbak menaburi kanopi bunga-bunga putih di atas kepala sang pangeran ketika ia duduk bermeditasi. Di sana juga ada pohon beringin besar yang ditanam agar pulau dapat dinamai Pulau Waringin. Pangeran juga rela bersusah payah menata kebun buah, kebun sayur, dan semak belukar di tanahnya di Selarong, dekat Gua Secang, Kabupaten Bantul di selatan Yogyakarta. Ia juga menggunakan tempat ini sebagai tempat semedi selama bulan puasa dan kemudian memperluas fasilitasnya secara besar-besaran. Setelah itu, ia bangga bahwa tidak ada apapun di dunia yang tidak tumbuh subur di tanah Jawa. Seperti kebanyakan orang Jawa, Diponegoro juga punya rasa kedekatan dengan alam. Beberapa ayat yang paling menyentuh dalam autobiografinya menggambarkan semadi yang ia jalani di gua-gua, gumuk-gumuk di gunung, dan di arus-arus sungai yang mengalir deras. Menurut sebuah laporan Belanda, kebunnya di Selarong dikelilingi tembok setinggi manusia. Ia juga menyebut dengan penuh perasaan berbagai jenis binatang yang menemaninya selama masa semadinya yang sunyi. Kura-kura dan ikan di Selorejo, burung tekukur, buaya, dan harimau selama semadi rimbanya sepanjang Perang Jawa, dan burung-burung kakak tua kesayangannya ketika diasingkan di Manado dan Makassar. Dalam pandangan Jawa, kedekatan dengan alam dan dunia binatang semacam itu merupakan pantulan kepekaan dan keutuhan rohani seorang manusia. Inilah gambaran keadaan yang tepat disebut sebagai kesatria pengembara, Satrio Lelono, dalam kesusastraan wayang Jawa. Di bagian berikutnya, Peter Carey memberi judul Hubungan dengan Keraton Yogyakarta. Kehusukan Diponegoro dalam menjalani perilaku keagamaan dan dalam melakukan olah spiritual melalui semedi berkala dan meditasi harian jelas menyebabkan ketegangan pada hubungannya dengan Raja dan Keraton Yogyakarta. Menurut pengakuannya, Pangeran Diponegoro sendiri, ia jarang menghadiri audiensi-audiensi keraton dan hanya datang ke Yogyakarta untuk menghadiri upacara grebek 3 kali dalam setahun untuk merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad atau Maulud, serta pada setiap hari Lebaran, Idul Fitri, dan Idul Adha. Diponegoro menggambarkan kehadirannya dalam upacara grebek sebagai suatu dosa besar. Mungkin karena grebek itu lebih bernuansa Jawa daripada Islam. Tetapi
Ia memaksa diri untuk ambil bagian karena takut kepada kakeknya, Sultan Hamengkubuwono II, dan kepada ayahnya, sang putra mahkota. Ia juga bercerita bagaimana ia datang ke ibu kota pada kesempatan khusus itu, seperti pada tanggal 3 September 1805, ketika ia menerima nama dewasa dengan gelar Raden Ontowiryo pada usia 20 tahun Jawa. Dan pada tanggal 27 Februari 1807, ketika ia menikahi anak perempuan seorang bupati daerah luar mancanegara, Yogyakarta, sebuah perkawinan yang tidak bahagia, yang nanti akan kita bahas kembali dalam bab berikut. Bagian berikutnya, kontak awal dengan komunitas Islam. Diponegoro jelas tumbuh dalam sebuah lingkungan yang syarat dengan diskusi keagamaan. Sudah sejak masa kanak-kanak di keraton, ia berbaur dengan kaum santri. Korps Suranatan, sebuah kelompok keagamaan bersenjata di Istana Yogyakarta misalnya, merupakan bagian dari kesatuan militer di Kadipaten atau wilayah putra mahkota, tempat kediaman ayah Diponegoro. Di sana ada juga para warga kaum komunitas Islam yang kuat, penerima zakat dari istana yang terdaftar dalam catatan keraton sebagai penghuni Kadipaten dan Tegalrejo pada akhir 1790-an. Ratu Ageng juga telah mendorong para tokoh agama di Yogyakarta untuk mengunjungi dan mengambil tempat tinggal di Tegalrejo. Di antara mereka adalah penghulu atau kepala lembaga agama beliau sendiri, yaitu Kiai Muhammad Bahwi, yang kemudian dikenal dalam Perang Jawa sebagai Muhammad Ngusman Alibasa, yang sebelumnya mengabdi sebagai Ketua Forum Ulama Masjid Suranatan, masjid pribadi Sultan. Tokoh lainnya adalah Haji Badarudin, Komandan Korps Suranatan yang sudah 2 kali naik haji ke Mekah atas biaya Keraton Yogyakarta dan memiliki pengetahuan tentang sistem pemerintahan Ottoman di kota-kota suci. Dalam masa mudanya di Tegalrejo, Diponegoro, selain memiliki hubungan dengan para petinggi agama keraton, ia hampir dapat dipastikan juga memiliki hubungan yang dengan banyak guru independen ternama di Yogyakarta. Tanah pertanian itu berdekatan dengan 4 pusat ahli hukum Islam yang dikenal sebagai Patok Nagari atau pilar negeri, yakni Kasongan antara Selarong dan Tegalrejo, Dongkelan persis di selatan Yogyakarta arah ke Bantul, Papringan antara Yogyakarta dan Prambanan, dan Melangi persis di sebelah barat laut Tegalrejo. Diponegoro kemudian pada tahun 1827 menikahi anak perempuan Kiai Guru senior Kasongan, yang pada saat Perang Jawa bergelar Raden Ayu Retnokumolo. Pangeran Diponegoro tentu sering melewati tempat kediaman calon mertuanya dalam perjalanan dari Tegalrejo ke Tanah Pelungguh di Selarong di selatan Yogyakarta. Dari tempat Patok Nagari, tampaknya Melangi menjadi yang paling menonjol pada waktu itu. Letaknya hanya 3 km dari Tegalrejo, dan tanahnya adalah bagian dari warisan atau tanah Tioso, keluarga Danurejan yang berkerabat dekat dengan Diponegoro. Mereka menempatkan seorang guru agama di Melangi, yang mengabdi sebagai penasihat spiritual para anggota komunitas Keraton Yogyakarta. Satu dari para guru ini adalah Kiai Tapto Jani, yang keluarganya mungkin berasal dari Sumatera. Ia mendapat pengakuan lokal yang besar sebagai ahli dan penerjemah teks-teks Islam yang sulit, dan Diponegoro sangat menghormatinya. Pangeran menerima anak laki-lakinya bekerja kepadanya dalam masa perang dan menjamin Patok Negari Melangi terhindar dari kerusakan selama Perang Jawa. Digambarkan sebagai seorang ulama terpandang, Kiai Tapto Jani dikatakan sudah berusia 90 tahun ketika ia menjadi mediator dalam negosiasi-negosiasi pertama antara Belanda dan penasihat utama untuk urusan agama Diponegoro, Kiai Mojo, pada bulan Oktober
1826. Dalam Babad Diponegoro versi Surakarta, ada suatu uraian kecil di mana Taptojani digambarkan pernah mengunjungi Diponegoro pada suatu malam, ketika semua kepala ulama dari daerah bebas pajak atau perdikan memberinya nasihat. Sudah waktunya bagi Ratu Adil untuk menyatakan diri dan memulai perang suci atau perang Sabil. Meskipun tidak ada satupun dalam sumber-sumber Belanda sekarang yang dapat memastikan kunjungan khusus itu, hubungan yang dipelihara Diponegoro dengan keluarga Taptojani selama babak awal perang adalah penting sekali. Pada tahun 1805, Taptojani pindah ke wilayah Sunan akibat perselisihan dengan penghulu Yogyakarta. Tetapi ia terus mempertahankan kontak-kontak dengan keluarganya yang tersebar di Jawa Tengah dan Timur, termasuk dengan para ahli agama kondang yang tinggal di wilayah bebas pajak di Kedu, serta pejabat tinggi kerajaan di Madiun yang memiliki hubungan dengan pesantren terkenal di Tegalsari. Ia juga akrab dengan keluarga besar Kiai Mojo yang tinggal di desa-desa bebas pajak Mojo dan Baderan, dekat Delanggu, dan di Pulau Kadang, dekat Imogiri di selatan Yogyakarta. Hubungan-hubungan yang amat luas yang berpaling di sekitar posisi Taptojani sebagai ahli dan guru spiritual yang berpengaruh ini jelas vital bagi Diponegoro ketika ia meminta dukungan dari kaum ulama di Pajang, Madiun, Kedu, Bagelen, dan Pacitan pada awal masa Perang Jawa. Lalu bagaimana dengan Keraton Surakarta dan komunitas santrinya? Bagian ini akan saya bacakan setelah kita simak dulu satu lagu dulu. Tapi mau sapa dulu yang sudah bergabung. Ada Freddy di Rowoyoso. Thank you. Terima kasih atensinya. Oke, satu lagu dulu kali ini. Saya mau hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada suaranya Teh Rosa.